Baik, Bapak Ibu rekan-rekan, ada kurang lebih 2 menitan tadi cuplikan video. Mungkin dari rekan-rekan ada ingin memberikan semacam komentar. Mungkin dari Pak Gibson dulu. Silakan. 30 detik sampai 1 menit memberikan Oke, komentar mengenai cuplikan video tadi. baik Pak, terima kasih. Ya, dari ada 4 binatang yang kita lihat tadi itu, ya ketika kita tidak mau merendahkan diri kita tunduk, ya kita tidak akan pernah bisa saling memberikan jalan gitu. Itu jadi yang pertama itu mereka saling ngotot supaya mereka itu dipersilahkan. Aku terlebih dahulu gitu. Tapi ketika binatang yang kecil itu, ya ada yang tunduk, baru ada berjalan dari atas. Jadi kita terkadang kita mengedepankan ego kita. Saya lebih utama gitu. Saya lebih utama dan saya persilahkan saya lebih dahulu. Gitu. Tapi ketika kita mau menundukkan diri, ya yang lain pasti bisa saling melakukan banyak hal gitu. Jadi kita bisa lolos apapun ya yang kita lakukan ketika ada penundukan dan ada memberikan suatu kesempatan, pasti kita akan bisa melakukan bersama-sama. Itu mungkin pandangan dari saya, Pak. Baik, makasih Pak Gibson. Ya, luar biasa. Jadi bicara contoh tadi sangat menarik untuk kita simak ya, dan itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Gibson, ulasannya benar sekali. Kita melihat ada 2 binatang besar tadi ya, ada 1 seekor rusa bertanduk, kemudian juga jumpa dengan musuhnya yaitu seekor beruang. Dan mungkin bicara mengenai konflik, Bapak Ibu rekan-rekan, itu senantiasa akan ada di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar terkait manajemen konflik. Jadi nanti feel free aja kalau Bapak Ibu rekan-rekan ada input, ada masukan, karena ini akan sangat berkaitan dalam kehidupan secara khusus di MUKI ya. Bagaimana Bapak Ibu berinteraksi dengan rekan-rekan, demikian juga di lingkungan kantor ataupun juga di tengah keluarga. Ini yang sangat real. Tiap-tiap hari pasti kita akan mengalami yang namanya konflik. Bisa dengan diri sendiri, bisa dengan keluarga, bisa dengan anak istri. Ya, saya akan share materinya ya. Nanti kita akan sharing bersama. Apakah sudah terlihat di hadapan Bapak Ibu semua? Terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Ya, manajemen konflik atau konflik manajemen dalam bahasa Inggris ya. Mengapa kita perlu mempelajari ini ya tadi ya, latar belakangnya sudah saya ceritakan. Jadi suatu konflik, suatu permasalahan itu harus dikelola. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Itu ilmunya namanya ilmu manajemen konflik. Ya. Di sini beberapa agenda yang akan kita bahas, apa itu konflik, kemudian tipe-tipe konflik dalam organisasi, efek konflik dalam organisasi, kemudian bagaimana cara untuk melakukan resolusi jika terjadi konflik. Ya. Ada di sini namanya pendekatan IBR, nanti kita bahas apa itu pendekatan IBR, kemudian proses resolusi konflik, dan konflik bagi anggota MUKI. Ya. Jadi kalau kita tidak mau ada konflik, ya berarti kita harus siap dengan masuk di dalam 2x1. Kalau kita sudah masuk ke dalam 2x1, tentunya tidak akan terjadi konflik lagi. Jadi konflik itu terjadi jika ada interaksi, Bapak Ibu ya. Jika ada interaksi. Nanti kita akan lihat. Nah, apa itu konflik? Dan dalam kaitannya dengan manajemen konflik. Jadi konflik itu adalah secara teorinya di sini disebutkan apa? Situasi kalau ada lebih dari 2 pihak ya atau lebih itu terjadi pertentangan. Nah, pertentangan itu
Awalnya pertentangan, lama-kelamaan terjadi ketegangan dan meningkat lagi sampai terjadi perselisihan. Nah, kenapa bisa terjadi pertentangan atau perselisihan? Ya karena adanya perbedaan sudut pandang. Akibat di sini disebutkan beberapa value-nya karena masalah prioritas, nilai, latar belakang, pengalaman maupun kepribadian. Sehingga terjadi konflik. Kita amati kejadian peristiwa konflik di Ambon, di Poso, kemudian konflik-konflik itu yang besar ya, peristiwa 98 itu terjadi konflik, banyak hal kita bisa melihat nanti lakukan case study. Nah, sekarang bicara di dalam organisasi, tipe-tipe konflik apa yang sering kita amati? Kita lihat ini, ada beberapa hal di sini, ada 5 poin ya, konflik nilai, konflik value ya, konflik strategi, konflik kerja, konflik proses, dan konflik relasi. Nah, di mana rekan-rekan memposisikan diri, terjadi konflik, nanti kita akan coba lihat satu persatu. Nah, konflik nilai, kalau kita mau lihat by definisi lagi, itu adalah konflik yang terjadi di mana masing-masing pihak itu memiliki sistem nilai yang berbeda. Ya, bicara nilai ini bicara value ya. Nah, itu tadi konflik nilai. Kemudian ada namanya konflik strategi. Nah, ini konflik yang terjadi jikalau masing-masing pihak itu memiliki pandangan yang berbeda. Mengenai apa? Pandangan mengenai strategi yang harus digunakan. Ya. Konflik kerja itu konflik yang terjadi jikalau antara masing-masing pihak itu memiliki perbedaan pandangan terhadap langkah atau tugas apa yang ingin dikerjakan. Kemudian ada konflik proses. Itu konflik di mana jika antara pihak-pihak yang berkepentingan ini memiliki perbedaan pandangan untuk melakukan suatu langkah proses pekerjaan. Ini konflik proses. Kemudian apa tipe konflik lainnya? Konflik relasi. Ini konflik di mana di antara pihak itu memiliki ketidakcocokan karena perbedaan kepribadian, perbedaan gaya komunikasi, selera, cara berpikir. Ini bisa terjadi konflik relasi. Dan banyak hal lainnya. Nah, poin yang di sini ingin kita bahas dalam kaitannya dengan TOT ini adalah bagaimana masing-masing kita ini sebagai anggota DPW ataupun DPC ya, kita bisa memahami bagaimana seharusnya kita menyikapi jika kita terjadi konflik. Mungkin pertanyaan mendasar, apakah kita kalau mengalami konflik itu sesuatu yang salah? Ini mungkin yang harus jadi benang merah dulu buat kita pahami bersama. Jawabannya tentu tidak. Konflik bisa terjadi karena tadi kan ada perbedaan latar belakang, perbedaan value, perbedaan pola pengajaran, perbedaan pola pendidikan. Sekarang di dalam satu rumah saja, ya, contoh di antara anak-anak kakak beradik, itu aja bisa terjadi perbedaan pendapat. Itu keluar dalam satu perut ya, perut orang tua, perut ibu maksud saya. Itu bisa beda pendapat. Apalagi kita bicara mengenai organisasi. Banyak kepala, banyak ide, banyak pemikiran, banyak pendapat. Tentunya itu sangat bisa terjadi konflik. Ya. Nah, dalam kaitannya dengan organisasi, ini yang akan kita banyak diskusikan lebih detail nanti. Apa itu efek yang terjadi? Ada 2 di sini secara umum dimension disebutkan. Konflik bisa menyebabkan sesuatu yang sifatnya konstruktif, artinya membangun atau fungsional. Kemudian di lain pihak, efek dari konflik adalah apa? Sesuatu yang destruktif atau disfungsional. Ya. Karena terjadi konflik, maka akan terjadi sesuatu yang merusak, destruktif. Ini juga banyak contohnya. Nah, kita lihat satu persatu, kalau kaitannya
konfliknya bersifat fungsional, ya, yang sifatnya konstruktif, itu adalah bagaimana konflik itu bisa dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik itu artinya apa? Permasalahan yang ada bisa diselesaikan, bisa dikelola, sehingga ini memberikan suatu nilai yang positif. Nah, dalam kaitannya dengan organisasi apa? Ataupun individu, maka kita akan semakin matang di dalam pemikiran, matang di dalam menemukan solusi-solusi apa sehingga organisasi ini menjadi lebih baik. Ya. Nah, di lain pihak, efek konflik kalau ini sifatnya merugikan atau disfungsional, ya, itu konflik akan menyebabkan seperti api dalam sekam. Lama-lama pertikaian atau perselisihan ini akan menyebabkan terjadinya apa? Terjadinya kerusakan. Dan pada saat sudah terjadi rusak, maka terjadi atau secara organisasi atau secara individu itu akan menjadi lebih lemah. Ya. Akan menjadi lebih lemah. Nah, kemudian bagaimana kalau secara individu kita lihat konflik, efek konflik terhadap individu. Yang pertama, kita lihat ini, lebih kreatif dalam pemecahan masalah. Ya. Kemudian apa? Lebih baik dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena tadinya kita misalnya banyak mengalami permasalahan, tapi setelah kita berkonflik dengan orang yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, maka kita akan menjadi semakin matang pada saat mengambil keputusan. Bagaimana solusi-solusi di dalam keputusan yang akan diambil itu sudah dimusyawarahkan ataupun didiskusikan misalnya. Kemudian apalagi nih efek dari konflik? Mampu menghadapi stres. Seringkali kalau orang-orang ini kita tidak bisa mengelola konflik atau kecenderungannya konflik itu menyebabkan tadi sifatnya disfungsional, maka orang akan stres. Tapi kalau kita bisa mengelola konflik ini dengan baik, maka kita akan mampu menghadapi permasalahan, sehingga jikalau ada stres, ada sesuatu tekanan, kita bisa melewatinya dengan baik. Kemudian apalagi? Hubungan antara anggota lebih baik. Ya, ini efek konflik terhadap individu. Akhirnya kita menjadi semakin mengenal siapa lawan bicara kita, atau di dalam organisasi siapa ini ketua. Oh, misalkan siapa ini bendahara, siapa sekretaris. Bagaimana kita bisa mengelola pikiran atau bagaimana kita bisa mengelola atau mengungkapkan ide, tapi dengan cara yang baik, sehingga tidak terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat. Kemudian motivasi dan komitmen menjadi lebih tinggi, udah pasti. Kalau kita bisa mengelola konflik, otomatis setiap keputusan diambil itu menjadi komitmen bersama untuk bisa dieksekusi atau dilakukan. Kemudian apa? Lebih mampu mengelola perubahan. Bapak Ibu rekan-rekan, perubahan adalah sesuatu yang abadi. Ya. Kalau tidak terjadi perubahan, maka ini sudah mati istilahnya. Tapi bagaimana kita bisa mengelola perubahan? Ya, disitulah efek dari sebuah konflik yang ada, sehingga kita akan terus dinamis dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Nah, sebaliknya, kalau manajemen atau konflik ini tidak bisa dikelola dengan baik, efeknya apa? Stresnya meningkat, kehilangan kepercayaan diri, baik terhadap diri sendiri maupun organisasi, rusaknya hubungan pertemanan, hubungan pribadi, berkurangnya komitmen atau motivasi, dan takut terhadap perubahan. Jadi kita cenderung itu akan ya udahlah, seperti ini aja. Saya tidak akan membuat terobosan-terobosan. Karena apa? Karena kalau saya mencoba melakukan ini, selalu ada pertentangan misalnya. Selalu ada penolakan dari suatu sistem, dari suatu kelompok
organisasi, dan lain sebagainya. Ini adalah efek-efek negatif. Sedangkan yang tadi kita bahas sebelumnya adalah yang sesuatu yang positif. Nah, bagaimana kaitannya manajemen konflik itu terkait dengan organisasi? Ya, tadi secara individu, sekarang kita melihat secara organisasi. Kalau konflik itu bisa dikelola dengan positif, maka di sini ada 5 poin. Nilai produk jasanya akan menjadi lebih tinggi, ya. Kemudian proses-proses yang diambil di dalam organisasi akan menjadi lebih efisien. Kemudian bonding organisasi akan lebih tinggi. Kemudian maksud dan tujuan suatu goal organisasi ini bisa dipahami dengan baik. Dan adanya suatu power, energi yang lebih besar. Ya. Energi yang lebih besar untuk apa? Untuk mengerjakan semua visi dan misi dari organisasi tersebut. Sebaliknya, kalau konflik itu tidak bisa dikelola dengan baik di dalam suatu organisasi, apa efeknya? Apa akibatnya? Pertama, kualitas produk atau jasa menurun. Oh, ini udah jelas. Kalau antara hubungan di dalam organisasi itu tidak bisa, contoh konflik yang tidak bisa dikelola dengan baik, ya, ini udah jelas, kualitasnya menurun. Contoh hubungan antara bos dengan pimpinan sama anak buah, bagaimana kualitas pekerjaannya pasti turun kalau terjadi konflik. Kemudian kurang efisien. Ini bicara mengenai efisien. Contohnya misalkan apa? Kalau misalkan di dalam suatu organisasi itu cara penyelesaian masalahnya itu tidak jelas, otomatis apa? Setiap keputusan-keputusan diambil itu seringkali menjadi bottleneck. Bottleneck itu artinya ada hambatan-hambatan sehingga nggak efisien untuk dihasilkan. Kohesi organisasi lebih rendah, ya nggak ada bonding. Gimana bisa akan menjadi lebih kuat? Tidak jelas maksud dan tujuannya, visi misi nggak jelas. Ya, organisasi menjadi lamban. Ya karena arahnya nggak tahu mau kemana. Ya, sehingga pergerakannya atau goal-goalnya itu tidak bisa dicapai dalam target waktu yang sudah ditetapkan bersama. Itu jika konflik tidak bisa dikelola dengan baik di dalam suatu organisasi. Nah, sekarang kita akan coba merefleksikan ya, apa efek-efek dari konflik yang pernah Anda alami di dalam organisasi. Saya yakin teman-teman semua di sini, rekan-rekan semua di sini, pasti sedikit banyak pernah terjadi konflik. Baik di dalam gereja, ya kita bicara organisasi, di dalam yayasan misalkan pelayanan. Rekan-rekan coba pikirkan 1 atau 2 konflik yang Anda pernah hadapi, dan bagaimana Anda coba mengatasi konflik tersebut. Apakah konflik tersebut akhirnya bisa Anda atasi dengan sesuatu yang fungsional tadi, yang konstruktif, sehingga dengan adanya konflik, maka menjadi sistemnya itu di-adjust demikian rupa, sehingga menjadi lebih baik. Atau malah sebaliknya, pada saat terjadi konflik, Anda malah lari dari konflik tersebut, sehingga bukan sesuatu yang Anda harapkan yang terjadi, tapi malah sebaliknya. Silakan Anda refleksikan, mungkin nanti kita akan bisa sharingkan bersama. 1 menit, silakan. Kalau ada yang mau sharing dari Bapak Ibu terkait konflik-konflik yang pernah Anda alami di dalam organisasi. Karena bicara mengenai konflik ini sangat seru. Adalah aneh jika misalnya Bapak Ibu mengatakan bahwa oh saya tidak pernah terjadi konflik. Itu agak tanda tanya. Sebagai contoh ya, saya ingin sharing sedikit ini sebelum nanti Bapak Ibu rekan-rekan kalau ada pendapat atau masukan. Saya pernah memimpin ada satu organisasi ya, itu di MPK ya, di MPK YPPI. Ini sepele konfliknya. Saya yakin juga rekan-rekan mungkin ada yang pernah mengalami. Itu contohnya adalah bagaimana
untuk strategi kita misalnya melakukan penginjilan. Ini kita konteksnya penginjilan, organisasi penginjilan. Nah, yang konfliknya di sini terjadi apa? Dari sisi budget kita ini terbatas. Budget untuk melakukan tugas pelayanan terbatas. Nah, konfliknya itu terjadi sebenarnya sepele karena untuk urusan antara misalnya bendahara dengan tim itu semuanya menggunakan rekening bersama. Ini misalnya sebagai contoh. Nah, rekening ini menyebabkan untuk urusan-urusan yang sifatnya, contoh kita mau melakukan pembelian atau penarikan biaya ini, kita harus bolak-balik misalnya ke bank. Ini sepele Bapak Ibu rekan-rekan. Nah, padahal di tengah misalkan dunia yang dinamis ini, ya kita butuh sifatnya fleksibilitas. Misalkan kita butuh ATM, pengurus, sehingga mudah untuk menarik dana misalkan, dengan pertanggungjawaban yang jelas. Tapi di satu sisi, arahan dari Bapak Ketua misalkan, semuanya itu rekeningnya harus terpusat sehingga harus misalnya menggunakan rekening giro. Tentunya ini menjadi suatu permasalahan tersendiri untuk bicara mengenai fleksibilitas kalau kita bicara mengenai butuh waktu yang cepat. Nah, cara yang dilakukan adalah ya untuk mengatasi konflik yang saya lakukan, ya saya segera komunikasi dengan misalnya Bapak Ketua pada saat itu ya. Kita coba cari solusinya gimana agar untuk hal-hal yang sifatnya perintilan ini tidak usah sampai level ketua itu turun tangan di situ. Nah, puji Tuhan akhirnya ada solusi-solusi dan akhirnya singkat cerita kita bisa lakukan atau pembuatan ATM lah sehingga lebih mudah. Nah, itu contoh-contoh simpel Bapak Ibu yang tadinya di level anggota itu takut untuk misalkan berkomunikasi dengan ketua. Karena mungkin faktor tadi ya latar belakang, usia, pengalaman. Jadi banyak yang segan. Tapi kalau kita tidak berani berbicara, menyampaikan dengan cara yang baik, maka isu-isu itu akan terjadi sehingga efeknya apa? Secara organisasi. Orang-orang jadi malas-malesan atau ngapain? Karena untuk urusan yang sepele saja saya harus istilahnya minta persetujuan dari Pak Ketua, contohnya. Sehingga program-program kerja di bawah ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi contoh yang saya lakukan adalah mencoba mengkomunikasikan dengan cara memberikan solusi supaya di akar rumput ini semua boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan nyaman. Itu salah satu strategi yang saya lakukan. Kalau dari Bapak Ibu rekan-rekan silakan. Kalau ada pendapat ya, itu sebagai salah satu contoh aja. Kalau ada mungkin yang mau diskusi dari Pak Marbun mungkin, Pak Pendeta Ruspen Marbun, kalau ada pendapat bicara mengenai contoh konflik yang ada di dalam organisasi ataupun di dalam gereja, silakan Pak Marbun. Oke, saya sudah dengar saya? Ya, terdengar Pak. Oke, saya punya pengalaman di dalam memimpin organisasi kami, khususnya di MUKI ini. Jadi waktu kami membentuk organisasi ini, ketua dan seterusnya, semua pengurus inti dan pengurus bidang, nah sudah kelihatannya baik. Tapi setelah berjalan, ada bendahara saya yang memang dia selalu ingin menonjol. Jadi dia ingin mengatur, tapi dia sendiri kalau diajak bekerja selalu menolak dengan alasan saya ada pelayanan ini, pelayanan itu, dan seterusnya. Nah, dia berharap supaya setiap kami bertindak, supaya
kami bersama-sama minimal 3 orang. Tapi waktu saya ajak mereka, nah mereka sering tidak mau. Jadi alasannya ada pekerjaan pelayanan dan seterusnya. Nah, akhirnya karena kita didesak dengan penyelesaian tugas-tugas di dalam organisasi, sehingga saya sering bertindak sendiri, khususnya untuk mengambil tugas-tugas itu, untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Nah, dia keberatan. Akhirnya dia ngomong di forum bahwa saya itu mengambil tugas sendiri-sendiri saja. Padahal setelah saya ajak mereka, mereka tidak mau. Nah, akhirnya keputusannya mereka mengundurkan diri, dan kemudian masuklah orang-orang yang mau bekerja secara bersama-sama. Dan kami sekarang sudah mulai agak lebih baik, karena orang-orang yang saya ajak ini semuanya memang sudah ingin mengerjakan tugas ini secara bersama-sama dan bisa meninggalkan tugas yang lain untuk kami bisa fokus di dalam penyelesaian tugas-tugas MUK ini. Demikian yang bisa saya tambahkan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marbun ya. Ini menarik nih. Terima kasih Pak Marbun, sangat relevan apa yang kita bahas. Saya lanjutkan ya untuk sharing berikutnya. Nanti kita bahas tuh kira-kira contoh yang Pak Marbun sampaikan tadi untuk mencapai penyelesaian. Tadi sangat bagus tadi ya. Jadi Pak Marbun mencoba melihat rekan-rekan mana yang sejalan, sehingga akhirnya bisa diselesaikan problem tersebut ya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang masuk ke dalam gaya resolusi konflik. Ya. Ya. Nah, manajemen konflik ini, setiap permasalahan yang ada, ya, kita butuh namanya resolusi. Nah, resolusi ini apa? Upaya penyelesaian setiap konflik yang ada. Pertama, kita harus bisa mengidentifikasi tadi konflik yang terjadi. Contoh tadi Pak Marbun di dalam pelayanan, ya, yang egois, yang tadinya semuanya karena ada yang egois, tapi akhirnya bisa diselesaikan dengan baik karena punya persamaan visi misi, bisa berjalan. Kemudian identifikasi tipe konflik. Konfliknya konflik apa sih? Kemudian identifikasi efek apa yang akan ditimbulkan. Nah, lalu apa? Lalu inilah yang mau kita bahas ini. Ini teorinya ya. Namanya model Thomas Kilmann. Bapak Ibu rekan-rekan, ini gaya resolusi konflik atau gaya penyelesaian konflik ya. Ini simpel aja nih. Di sumbu Y ini namanya assertiveness. Asertif itu suatu yang sifatnya tegas ya. Asertif, tegas. Kemudian yang di sumbu X ini kooperatif. Ini bicara mengenai kerjasama. Artinya kalau ke kiri ini rendah, artinya kooperatifnya rendah. Kalau ke kanan, tingkat kerjasamanya tinggi. Kalau assertiveness, kalau ke atas artinya apa? Kalau kita tegas, ya, itu artinya kita semakin tegas. Kalau semakin ke bawah ini asertifnya, levelnya, berarti kita semakin kurang tegas. Artinya seperti itu. Nah, di sini ada 4 kuadran nih. Nah, ini kuadran pertama contending, kuadran kedua ini avoiding, kemudian kuadran ketiga ini collaborating, kemudian ada accommodating. Nanti kita akan lihat satu-satu. Dan yang di tengah terakhir ada namanya compromising. Compromising. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, balik lagi di sini bukan bicara mengenai benar atau salah. Karena kelima metode ini itu mungkin seringkali dalam sehari-hari sering kita lakukan upaya untuk penyelesaian ini. Nah, coba kita akan lihat satu persatu ya. Kita akan lihat satu persatu. Jadi ada 5 di sini ya, 5 bahasan bagaimana melakukan penyelesaian konflik atau resolusi konflik. Avoiding itu kita menghindari konflik ya.
Accommodating kita berarti mencoba mengakomodasi konflik yang ada, artinya perbedaan lawan kita coba akomodasikan, kita tampung pendapatnya. Nah, kemudian kalau contending ini apa? Ini bicara bagaimana kita mencoba menang dari posisi kita. Artinya lawan kita kalau bisa ngikut maunya kita. Ya. Kemudian kalau collaborating, ini bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama dengan pihak yang berkonflik, sehingga kita bisa mencoba mencari solusinya. Kemudian ada compromising. Nah, compromising itu artinya kesepakatan bersama, compromise, ya, untuk bisa menyelesaikan. Nah, kelima model penyelesaian konflik ini ada plus dan minusnya. Tidak ada yang perfect. Tapi nanti kita belajar satu metode namanya IBR, ya, Interest Based Resolution. Ini salah satu yang mau kita coba kembangkan di dalam organisasi kita. Itu nanti terkait sama collaborating, ya. Nah, bagaimana mengelola konflik di sini? Kita perlu lihat case by case. Nah, kita perlu memilih gaya yang cocok untuk sebuah situasi konflik. Tidak bisa semuanya diterapkan satu penyelesaian kepada semuanya. Dan hindari gaya default. Artinya apa? Kalau default saya tipenya orangnya mau menang terus, sehingga saya selalu tetapkan gaya itu contending tadi untuk bisa menyelesaikan konflik. Itu bahaya. Makanya Bapak Ibu rekan-rekan di sini kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa mempelajari untuk case by case bagaimana penyelesaian konflik. Nah, ini menjadi refleksi lagi buat kita nih. Bagaimana gaya Bapak Ibu rekan-rekan untuk menyelesaikan konflik? Apakah gaya itu sudah efektif? Apakah belum efektif? Apakah Anda pernah menggunakan gaya yang bukan gaya default Anda? Dan seberapa efektif itu? Nah, ini menjadi perenungan buat kita bersama. Saya pribadi, dulu saya tipenya adalah bagaimana saya menang. Nah, tapi setelah perjalanan hidup saya, sehingga itu mengubah saya untuk mencoba melihat collaborating. Ya, saya bergerak menuju ke IBR yang nanti akan kita bahas. Kalau dulu maunya kita selalu menang, itu gaya default saya. Tapi dengan kita aktif organisasi, melihat banyak keadaan, situasi yang ada, maka cara metode penyelesaian saya adjust sedemikian rupa, sehingga kita bisa istilahnya menjadi garam dan terang lah dalam menyelesaikan konflik. Karena kita anak-anak Tuhan, harusnya beda cara untuk menyelesaikan konflik kita dengan anak-anak dunia. Nah, inilah nama resolusi konflik dengan pendekatan IBR, Interest Based Relation. Apa itu Interest Based Relation? Bagaimana kita mengelola suatu konflik dengan melihat adanya hubungan, di mana hubungan ini didasarkan atas interest, keinginan, ya, kesepakatan bersama. Nah, yang di mana yang dimaksud dengan interest based relation, yaitu gaya kolaboratif, yaitu pada saat kita punya assertiveness-nya tinggi, yang tadi di sumbu Y, demikian juga di sumbu X. Bagaimana kita bisa kerjasamanya juga tinggi. Nah, itu kalau tadi balik ke kuadran, itu yang di pojok kanan. Ini dia, pojok kanan atas. Tingkat kerjasama di sebelah kanan, tingkat assertiveness-nya di atas. Ya. Jadi goal dari collaborating ini apa? Kita mencoba mencari solusi. Ya. Mencoba mencari solusi. Jadi konflik harus dihadapin, bukan dihindari. Kalau avoiding, konfliknya kalau bisa dihindari. Kalau ada masalah, kalau bisa kita lari. Atau kalau bisa kita nggak usah bahas-bahas yang menyebabkan kitanya jadi beda pendapat. Itu avoiding. Tapi interest-based relation itu larinya ke collaborating. Bagaimana dengan adanya perbedaan pendapat itu kita bisa hadapi bersama, diskusikan bersama, untuk mencari win-win solution. Nah, kalau accommodating, ini lebih cenderung untuk apa? Cenderung kita untuk, oke, kita bisa bekerja sama,
Tapi kadang-kadang kita kurang tegas di sini. Ada beberapa hal yang kita kalahkan. Nah, kalau contending, kita bicara menang dari sisi pihak kita. Karena kita punya kekuasaan, kita punya kelebihan di sini. Ya, dan yang terakhir tadi compromising. Nah, yang mau kita bahas atau mau kita arahkan adalah menuju yang collaborating ini, IBR tadi ya. Interest based relation. Nah, gaya kolaboratif ini gaya apa nih? Namanya kolaborasi. Kolaborasi ada 10 kepala, 10 ide, bagaimana bisa kita satukan ini ide-ide yang bagus ini. Nah, ini penting untuk apa? Penting untuk organisasi ini bisa survive. Karena apa? Permasalahan yang dihadapi sekarang ini itu makin kompleks, makin dinamis. Kita nggak bisa menggunakan cara penyelesaian masalah dengan metode tadi, misalkan metode contending, atau kita mau coba menghindari masalah. Nggak bisa. Nah, bagaimana caranya penyelesaian dengan IBR tadi, interest based relation? Mencari common ground. Apa itu common ground? Kita mencari persamaan dulu nih. Persamaan dari sisi problem yang dihadapin ini apa. Dan kemudian kita lari ke poin nomor 2. Tujuannya untuk apa? Memelihara hubungan. Hubungan apa? Hubungan antara orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, yang memiliki potensi konflik, itu harus kita manage hubungannya. Nah, bagaimana caranya? Ini beberapa komponen yang nanti kita akan bahas. Pertama, kita harus memprioritaskan bagaimana supaya hubungannya itu bisa terjalin dengan baik. Kemudian kita harus membedakan ini, mana subjek, mana objek. Kita harus bisa memisahkan mana personnya, orangnya, mana problemnya. Jangan masalah yang ada itu kita langsung tunjuk ke orangnya. Nah, ini kita makanya harus cerdas dalam berkonflik. Nah, listening, belajar mendengarkan. Tuhan memberikan kita 2 telinga agar kita lebih banyak mendengar, bukan lebih banyak bicara. Menggunakan open question, ya, pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan itu sifatnya bukan pertanyaan yang judgmental, tapi pertanyaan yang kalau bisa membuka, supaya mengajak partner kita untuk berpikir. Dan kita mencari kesepakatan atas fakta. Ya, kita cari kesepakatan atas fakta, artinya kita melihat fakta-faktanya dulu kita kemukakan. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya pendapat atau opini. Kalau pendapat atau opini, maka akan menggiring kita menjadi subjektif. Dan kita belajar untuk kreatif, inovatif, untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, balik lagi kepada Bapak Ibu rekan-rekan di sini. Mungkin nanti sharing juga, apakah Anda pernah melakukan penyelesaian konflik dengan menggunakan pendekatan IBR? Ya, jika ya, apakah efektif? Nah, jika tidak, ya, bagaimana kira-kira hasilnya jika menggunakan IBR? Nah, ini mungkin akan menjadi refleksi buat kita semua ya. Nah, kalau ada pertanyaan atau diskusi silakan ya. Teman-teman bisa menuliskan di kolom chat. Bicara mengenai IBR tadi. Proses resolusi konflik, saya lanjutkan. Jadi, untuk menuju ke resolusi konflik yang sifatnya IBR tadi, interest based relation, ini dia, step by step-nya. Pertama, kita tentukan dulu aturan mainnya. Ya. Kumpulkan informasinya. Yang kedua, cari informasinya sebaik mungkin. Sepakati konfliknya, ya. Kemudian kita coba cari alternatif solusinya. Jadi solusi itu harus dipikirkan bersama, bukan 1 orang, bukan 2 orang, yang lainnya diem saja. Tidak, cari solusinya. Kemudian dinegosiasikan solusinya, didiskusikan. 10 kepala punya solusi yang berbeda-beda. Kemudian kemukakan, dinegosiasikan. Nah, ini lebih teknis lagi, Bapak Ibu rekan-rekan ya. Bicaranya giliran, mencoba saling mendengarkan. Setiap orang diberi kesempatan untuk menanggapi, saling menghormati,
tidak boleh menggunakan bahasa kasar, menghina, merendahkan, hanya membahas konflik yang sedang dihadapi, bukan yang lain, atau juga bukan konflik yang masa lalu. Jadi kita harus belajar juga untuk bisa menutup chapter-chapter ini bab 1 udah selesai. Jangan dikupas lagi permasalahan yang lalu, sehingga ini menjadi bumbu untuk atau bahan diskusi di konflik yang sedang dihadapi sekarang. Karena seringkali ini juga terjadi ya, Bapak Ibu rekan-rekan. Kemudian terkait pengumpulan informasi, setelah semua pihak mencari atau mengumpulkan informasi, kita lihat siapa, apa kepentingannya, ya, apa motivasi dan perspektifnya seperti apa. Demikian juga konflik tersebut. Apa sih latar belakang konfliknya? Apa sih penyebab dari konflik tersebut? Apa pengaruhnya terhadap organisasi? Apa pengaruh terhadap individu di dalam organisasi? Ya, harapan kita bersama Bapak Ibu, kita di sini sebagai anggota MUKI, ya, Bapak Ibu di sini persiapan untuk pengurus masing-masing di DPC DPW, agar bisa smart, ya, mengumpulkan informasi yang ada. Jadi jangan kita informasinya masih setengah-setengah, informasinya belum matang, tapi kita sudah mencoba mencari solusi. Nah, kemudian terjadi kesepakatan, kita sepakati dulu konfliknya. Nah, antara yang berbeda pendapat ini, semua yang bertikai ini coba cari bagaimana untuk menyelesaikan kesepakatannya seperti apa. Nah, oleh karena itu, masing-masing pihak di sini, agar boleh terjadi kesepakatan ini, harus menjelaskan persepsi masing-masing, supaya ketemu dulu. Ya, itu harus saling dibicarakan, ujung-ujungnya komunikasi di sini. Komunikasi yang perlu disampaikan di sini. Ya. Nah, kemudian, semua pihak di sini harus sepakat untuk mengesampingkan emosi dan ketegangan. Kembali lagi, kita di sini sebagai anak Tuhan, ya, percaya Tuhan Yesus, ya, balik lagi, kita singkirkan dulu manusia duniawi kita. Nah, kemudian juga kita lakukan diskusi, brainstorming, mencari alternatif solusi tanpa melakukan sesuatu sifatnya penilaian yang subjektif. Ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menegosiasikan solusi tersebut. Bagaimana kita bisa menegosiasikan solusinya. Jadi semua pihak di sini coba diajak sama-sama, ayo kita coba cari dong solusinya. Cari kira-kira apa nih, agar solusi yang dipilih ini bisa menguntungkan semua pihak. Ini penting. Nah, pertama, tentukan dulu aturan mainnya, kumpulkan informasi, sepakati konfliknya, cari solusinya, negosiasikan solusinya. Step by step ini sangat sederhana, dan inilah pendekatan IBR tadi, interest based relation. Nah, tapi balik lagi, sederhana bukan berarti mudah. Ya. Bisa saja sederhana kelihatannya, tapi memang itu bisa prosesnya panjang. Belum tentu mudah. Ya, ini digarisbawahi Bapak Ibu rekan-rekan, ya. Nah, sekarang konflik bagi anggota MUKI. Ya, saya yakin di antara anggota MUKI pasti terjadi konflik. Ya. Sangat ada kemungkinan untuk terjadi konflik. Sangat ada. Ya, jadi itu konflik bagi anggota MUKI. Konflik kita lihat lagi sebagai suatu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani sesama. Konflik kesempatan untuk apa? Untuk semakin bertumbuh. Kalau kita tidak ada konflik, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, ya, itu ada ayat Alkitab. Nah, inilah kesempatan bagi kita bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan, bagaimana bisa melayani sesama, dan bagaimana dengan adanya konflik kita bisa semakin bertumbuh. Nah, tentunya butuh persiapan-persiapan secara holistik, ya.
untuk kesiapan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Nah, sekarang mari kita coba refleksikan ya, bagaimana Bapak Ibu rekan-rekan bisa mengelola konflik di organisasi, dan silakan nanti dari masing-masing Bapak Ibu rekan-rekan, masing-masing DPC apa DPW, bagaimana bisa menetapkan 3 aspek manajemen konflik yang perlu Anda kembangkan dalam 6 bulan ke depan. Nah, ini dia ada satu ayat firman Tuhan ya, dari Matius 7:5. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi, Bapak Ibu rekan-rekan, mari kita belajar bersama di sini. Jangan selalu melihat kesalahan itu ada di orang. Tapi coba kita koreksi dulu, introspeksi dulu di diri kita, apa yang terjadi. Selamat berkonflik.